Kalau kalian sedang mencari informasi tentang pajak, pemutihan pajak, balik nama, dan mutasi, maka di sini tempatnya. Oke, saya Ido Irawan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan daripada adanya program pemutihan pajak. Nah, sebagai contoh atau sebelumnya, kita bahas dulu soal keterlambatan pajak. Nah, untuk keterlambatan pajak sendiri itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya, bahwasanya untuk keterlambatan pajak itu sebesar 2% setiap bulan. Lumayan besar juga. Ada yang 2%, ada yang sampai 2,5%. Nah, kemudian untuk denda sumbangan wajib, ya itu juga ada dendanya. Itu jika terlambat dalam per 3 bulan atau dalam 1 tahun itu mencapai 100%. Lumayan toh, pajaknya itu dendanya itu 100% untuk sumbangan wajib dan 2-2,5% untuk setiap bulan untuk denda pajak pokoknya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yaitu keuntungan jika adanya program pemutihan pajak. Nah, kenapa ada program pemutihan pajak dan kenapa kita harus membayar pajak di saat ada pemutihan pajak? Nah, karena di sini banyak untungnya. Mungkin teman-teman banyak yang sedikit belum tahu atau mungkin malah banyak belum tahu. Nah, di sini ada contoh yaitu adalah dari aplikasi Nyusapole kita dapat mengecek data kendaraan dengan plat tersebut. Nah, kita ambil contoh ini ya. Ambil contoh dengan plat K8306FC. Nah, ini tuh kendaraan sudah nunggak itu selama 5 tahun lebih. Kalau dilihat di sini 5 tahun 1 bulan atau dibulatkan itu 5 tahun 2 bulan. Nah, berarti ini jika dihitung dalam konversi dalam bulan, berarti ini terlambat selama 62 berarti ya. Nah, dari aplikasi Nyusapole kita dapat menemukan atau dapat kita melihat bahwasanya itu adalah terperinci ya ini ya. Kita lihat di sini terperinci totalnya itu 9.200 sekian. Itu hanya untuk pajak dan denda. Belum jika balik nama. Jika ada balik nama itu sebesar totalnya itu sampai 9,7, hampir menyentuh 10 juta. Itu balik nama. Belum lagi ada mutasi. Nah, padahal dari sekian atau dari 9 juta dengan terlambat 62 bulan. Nah, ini tuh totalnya atau pajak per tahunnya itu cuma 1 juta, itu nggak sampai, itu cuma 907 sekian. Jadi kalau sama sumbangan cuma 900 ya 900, hampir 1 juta lah. Nah, kita langsung saja ya kita cek. Di tahun pertama itu dia terlambat 5 tahun 2 bulan. Nah, totalnya itu 1 juta berapa ini? 1.500.000. Kemudian di tahun kedua dia terlambat 4 tahun 2 bulan. Dia sama totalnya nggak jauh-jauh beda amat. Kemudian ada juga nih yang tahun ketiga terlambat 3 tahun, itu totalnya sama. Kemudian di tahun yang kedua dia juga terlambat 2 tahun lebih. Nah, menginjak di tahun yang keempat ini karena tadi ada perhitungan 2% per bulan, itu maksimal dendanya itu terhitung 2 tahun. Jadi misal terlambat 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, itu sama saja terhitung terlambat 2 tahun, begitu ya dendanya. Nah, untuk yang 2 tahun lebih ini, maaf yang 2 tahun kurang, ini tuh dengan pajak 907 itu dendanya itu cuma berapa ini? 254. Jika dibandingkan dengan tadi yang 3 tahun lebih atau 2 tahun lebih, itu dendanya 435, hampir separuh kan, hampir 50%. Kemudian di tahun yang terakhir itu dia cuma terhitung terlambat 2 bulan. Jadi dari pajak pokok 900.000, dia cuma dendanya cuma sebesar 36.000. Nah, jika kita akan mulai menghitung dengan Microsoft atau rumus yang telah saya buat dari sekian, dari dendanya berapa, pajaknya berapa. Nah, kita
sudah saya buat ini tuh di Excel, Microsoft Excel. Bahwasanya sebagai contoh saya mengambil dari aplikasi New Sapole, itu ada Honda Accord. Nah, kita langsung saja coba ya. Honda Accord tahun 95. Kemudian oh ya, ini kepemilikan pertama sesuai yang di aplikasi ya. Kemudian karena jika ini kepemilikan kedua, ketiga itu sudah masuknya progresif, dan di aplikasi ini dan di rumus ini sudah saya buatkan. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya. Kemudian jika kita akan membayar pajak 1 tahunan itu sebesar totalnya itu cuma Rp1.050.000. Itu untuk Honda Accord tahun 95 ya. Nah, karena ini terlambat 5 tahun 2 bulan, berarti saya hitung saja jika dikonversi ke bulan berarti 12 kali berapa? 5, 62. Oke, 62 bulan, bener kan? Jika terlambat selama 62 tahun, maaf, 62 bulan. Nah, ini tuh totalnya sebesar ada 8.900.000. Nah, sedangkan di aplikasi itu sebesar 9.200.000. Nah, kenapa ada selisih? Nah, kita cek di sini. Nah, ini ya. Karena di sini di aplikasi saya hanya menghitung sebagai pajak 1 tahunan. Sedangkan di aplikasi ini dia terlambat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah berjalan 6 tahun, berarti harus waktunya ganti plat nomor. Nah, karena di sini plat nomor, nah ini tuh saya buat secara tidak karena lebih dari 5 tahun, berarti ini ada yang namanya program ganti plat nomor dan STNK, di mana dia sudah masuk ke pajak 5 tahunan. Kita pilih pajak 5 tahunan. Nah, dengan total sekarang hampir sama ya, 9.233.000, sedangkan di aplikasi itu habisnya 9.222.500. Nah, di sini hanya sedikit perbedaan karena apa? Di aplikasi ini di tahun pertama yaitu pajaknya itu sudah terakumulasi dengan sumbangan wajib, itu sebesar Rp1.060.000 dan dendanya itu sebesar Rp500.000. Kemudian di tahun kedua, nah ini itu pajaknya itu masih tinggi, 953. Nah, tetapi di tahun ketiga, kedua, pertama dan tahun berjalan itu pajaknya stabil, yaitu sebesar 907.500 rupiah ya. Nah, di sini saya hanya mengambil pajak yang terakhir yaitu 907. Nah, oke, kita akan lanjut. Di aplikasi juga terlihat bahwasanya ada biaya lain-lain di sini. Karena di sini untuk biaya pengurusan ini keterlambatan, apalagi sampai ganti plat nomor, itu pasti ada biaya plat nomor, ada biaya fotokopi dan yang lain-lain dan materai jika ada balik nama. Nah, sedangkan di aplikasi itu tidak ada, jadi cuma selisih 10.000 dan ini Rp30.000 di sini. Nah, untuk selisih mungkin bisa kita toleransi sebagai pengganti mungkin untuk kwitansi, fotokopi, map dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Nah, karena ini adalah keterlambatan 5 tahun 2 bulan seperti aplikasi ini. Nah, dengan total sekian, dengan di aplikasi juga tertera yaitu biaya balik nama sebesar Rp590.000. Nah, di aplikasi juga saya akan menampilkan apakah sama. Nah, hampir sama ya. Jika di aplikasi itu Rp590.000, sedangkan di rumus yang telah saya buat berdasarkan peraturan yang ada di negara itu terhitung Rp587.000 Wah, gimana ini? Jadi ini tuh anggap saja ada pembulatan dari aplikasi ataupun dari dispendanya ya. Dengan total, jika kita total sebesar 10 juta sekian, karena itu ada biaya balik nama,
yaitu BPKB sebesar Rp375.000 untuk roda 4 atau mobil. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah ini keuntungannya jika ada pemutihan pajak. Itu tuh bagaimana? Karena ini rumus sudah saya buat sedemikian rupa dengan rincian yang hampir sama dari aplikasi. Nah, oke. Dengan demikian kita akan bisa melihat, misalkan ada program pemutihan di sini, kita bisa pilih. Nah, ini yang inti dari video ini tuh di sini. Keuntungannya itu apa sih jika ada pemutihan pajak? Nah, ini nih. Kita lihat ya. Jika kita terlambat 5 tahun 2 bulan seperti contoh di atas. Nah, kita jika ada pemutihan pajak BPNKB dari 10 juta, kita akan terjun ke angka 9.600.000 jika ada biaya balik nama atau pemutihan balik nama gratis. Nah, itu baru pemutihan balik nama gratis. Nah, bagaimana jika ada pemutihan denda keterlambatan atau denda tunggakan pajak? Nah, ini cukup menarik ini. Nah, kita akan lihat denda keterlambatan saja. Nah, dari 10 juta dia turun ke 7,5 juta, berarti dia turun sebesar 2,5 juta. Lumayan juga ini. Nah, karena ini itu ada pemutihan pajak tadi cuma balik nama dan denda keterlambatan, maka kita akan hitung lagi ada pemutihan pajak BPNKB gratis, kemudian denda juga gratis, maka kita akan lihat berapa sih. Nah, dari 10 juta jika kita mengurus atau kita menghidupkan pajak ini lagi karena terlambat 5 tahun lebih sampai harus sudah ganti plat nomor STNK, maka dia di sini cuma habis sebesar 7 juta rupiah. Padahal di aplikasi itu sebesar 9,5 sampai balik nama 10 juta setengah. Jika kita urus di pemutihan, maka total estimasi habisnya itu cuma 7 juta. Nah, dengan rincian ini ya. Oke, kita lihat lagi. Dengan rincian di pajak pertama, itu pajak tahunan seperti tahunan biasa. Kemudian ada tambahan karena mungkin balik nama atau mungkin masuknya pajak 5 tahunan. Jadi ganti STNK dan ganti plat nomor itu sebesar Rp300.000. Itu pajak pertama dari 1 juta itu menjadi Rp1.350.000. Kemudian di tahun-tahun yang berikutnya, nah itu cuma membayar pajaknya, pajak pokok. Jadi cuma sebesar Rp1.050.000 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 5 kali. Nah, kemudian perbandingannya jika kita tidak ada program pemutihan pajak, ini ada rinciannya ya mungkin. Nah, untuk rinciannya seperti ini. Jika tidak ada pemutihan pajak, kita akan dikenakan yang namanya balik nama dan denda itu sebesar, kalau tadi itu cuma sebesar 1.300.000, sekarang menjadi 2.400.000. Lumayan juga ya, 2,5. Kemudian di tahun-tahun yang berjalan, tahun-tahun berikutnya, tahun ketiga, keempat, kelima, tahun keempat, ketiga, kedua, dan tahun berjalan, itu yang dari 1 juta menjadi 1,5 juta. 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, dan 1 juta. Nah, itu untuk rinciannya. Jadi mumpung ada pemutihan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dan di kota-kota di provinsi yang lainnya, maka untuk teman-teman yang mungkin kendalanya terlambat, ya marilah kita taat pajak. Ya meskipun saya sendiri belum bayar pajak karena belum jatuh tempo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika ingin menghitung atau pengen tahu
kira-kira kendaraan teman-teman itu mau dibawa kemana, mau mutasi, mau balik nama, ataupun dendanya terlambat 3 tahun, 2 tahun, setahun, silahkan komen di bawah. Ketikkan saja kendaraannya apa, tahun berapa, dan pajak pokoknya itu berapa, maka akan saya bantu hitungkan di sini dan saya akan buatkan video-video di berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.